Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang kita membacakan beberapa hadis ataupun juga ayat yang dirangkum atau dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, sebelum kita membahas sabda-sabda beliau Rasulullah SAW tentang kelanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu tentang babul nahyi anil bidai wa muhdatsatil umur, yaitu larangan dari perbuatan bid'ah dan terhadap perkara-perkara baru yang diadakan. Kita tarik dulu kesimpulan dari beberapa ayat yang kemarin telah kita bahas. Yang pertama, bahwa kebenaran itu tunggal dan jelas, sebagaimana dalam surat Yunus ayat yang ke-32, Allah menegaskan bahwa setelah kebenaran itu tidak ada lain kecuali kesesatan. Maka kebenaran adalah apa yang datang dari kitab Allah dan sunnah dan juga pemahaman para sahabat. Maka dari sini inovasi apapun dalam ritual agama yang keluar dari jalur ini otomatis terjatuh dalam jurang kesesatan. Kemudian pada ayat yang kedua melalui surat Al-An'am ayat yang ke-38, ya, syariat Islam itu telah sempurna sebagaimana firman Allah yang artinya tidaklah kami luputkan sesuatu pun di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ya, jadi ayat ini menggambarkan bahwa Al-Qur'an dan penjelasannya As-Sunnah itu sudah mencakup seluruh aspek kebutuhan hamba dalam urusan hidayah. Jadi mengadakan ritual yang baru, ya, seolah-olah mengisyaratkan bahwa agama ini masih kurang dan butuh tambahan dari kita, padahal ia telah sempurna. Kemudian, ya, yang berikutnya bahwa otoritas tertinggi adalah Allah dan Rasulnya, yang melalui surat An-Nisa ayat yang ke-59 kita diperintahkan untuk mengembalikan segala perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah benteng agar kita tidak beragama berdasarkan perasaan atau logika semata, ya, melainkan berdasarkan wahyu dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ayat yang kita baca kemarin, bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu, yaitu melalui surat Al-An'am ayat 153, Allah memerintahkan kita mengikuti jalannya yang lurus dan melarang kita mengikuti subul, jalan-jalan, cabang-cabang yang menyimpang yang nanti akan mencerai-beraikan agama. Jadi persatuan umat sejati ini akan terwujud bila kita berjalan di atas jalan yang satu, yaitu jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan jalan bid'ah yang nanti justru akan mencerai-beraikan kita dari agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kita terhadap ayat-ayat itu menjadi modal utama kita ya. Sehingga pagi hari ini kita akan mengerti bahwa Rasulullah SAW itu begitu tegas dalam menjaga umatnya sampai beliau ya ketika dalam hadis itu ketika menyampaikan khutbahnya itu dengan suara yang meninggi ya. Kemudian mata beliau itu memerah memperingatkan kita akan bahaya muhdatsatil umur, yaitu perkara-perkara yang diadakan. Itu semata-mata karena ingin menjaga kemurnian agama ini. Jangan sampai menjadi tercemar atau kemudian terjadi penyimpangan di dalam agama. Jadi urusan agama itu urusan yang sangat penting untuk dijaga ya. Sebagaimana sejarah agama-agama terdahulu itu telah terpecah menjadi beberapa golongan ya. Demikian juga nanti yang Islam itu pun juga tidak luput dari usaha-usaha penyimpangan itu ya, tetapi kita oleh Rasulullah SAW telah digariskan agar semua mengembalikan semua urusan itu kepada Allah dan Rasulnya apabila terjadi perselisihan. Ini semata-mata hanya untuk memurnikan agama ini agar benar-benar sesuai dengan apa yang waktu diturunkan oleh Allah ya kepada Rasulullah SAW. Ya, mari kita lanjutkan ya dengan kajian kita pada hadis yang ke-169. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini apa yang bukan darinya maka ia tertolak ya. Muttafaqun alaih ya, disepakati oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Dan dalam riwayat Muslim ya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada atasnya perintah kami maka ia tertolak. Jadi di sini ada hampir sama ya, menggunakan kata ma laisa minhu ya yang pertama, kemudian yang kedua itu menggunakan laisa alaihi. Jadi ada laisa minhu, ada laisa alaihi ya. Ini sama-sama ya, baik yang pertama itu mengada-adakan ya bukan darinya maka ia tertolak, kemudian tidak ada atasnya dasar dari kami maka ia tertolak. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis-hadis ini menjadi sangat penting, bahkan menjadi poros landasan agama Islam ya. Oleh karena itu pantas bagi kita ya, sehingga sering disebutkan pada awal-awal ya pembukaan ya, setiap dai itu disampaikan itu karena begitu penting ya, menjadi poros landasan agama ini agar agama ini tetap terpelihara kemurniannya. Jadi pantas juga bagi kita untuk dihafalkan kemudian kita sebarkan ya, kita sebarkan karena itu merupakan kaidah yang agung ya di dalam membatalkan perkara-perkara baru ataupun juga bid'ah. Dan banyak ya penjelasan para ulama berkaitan dengan ini ya. Dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini membahas tentang bab ini, yaitu tentang larangan berbuat bid'ah dan perkara-perkara baru di dalam urusan agama. Ada istilah-istilah di dalam hadis ini, yaitu fi amrina maksudnya adalah fi dinina, yaitu dalam urusan kami, maksudnya adalah di dalam urusan agama. Jadi bid'ah itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan perkara keduniaan. Perkara keduniaan itu sesuatu yang baru, itu
untuk urusan dunia kamu lebih mengetahui daripada aku ya. Ya, jadi untuk urusan keduniaan itu memang harus seperti itu. Jadi dulu waktu perjalanan itu hanya dengan mungkin kendaraannya adalah kendaraan hewan-hewan yang tersedia. Sekarang sudah dengan kendaraan-kendaraan yang diadakan, yaitu motor ya, dengan berbasis motor, dengan berbahan bakar solar ya, bensin atau bahkan bahan bakar yang lain ya, bahan bakar padat atau juga bahan bakar gas ya, itu adalah inovasi-inovasi di dalam urusan keduniaan. Tetapi yang kita maksud bid'ah di sini adalah fi amrina, yaitu fi dinina, dalam maksudnya adalah dalam agama kami. Jadi agama itu adalah ritual dalam peribadatan, itu tidak ada kesempatan untuk membuat inovasi-inovasi. Ya, ketika inovasi-inovasi diadakan, maka nanti akan terjadi penyimpangan. Ya, kemudian ada istilah rodun. Ya, rodun itu mardudun la yuktafatu ilaih ya wala yu'malu bihi. Jadi rodun itu artinya adalah tertolak, yaitu tidak ditoleh padanya. Jadi didelok ae ora ya. Amal-amal kayak apa ya, meskipun ketoke api, ketoke wakeh banget sing melakukan, tetapi tidak dilihat ya, tidak ditoleh padanya dan tidak diamalkan, tidak dinilai itu sebagai suatu amal soleh ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi perkara-perkara yang baru yang diadakan itu akan nanti tertolak ya. Jadi Allah tidak akan memberikan timbangan kebaikan bagi pelakunya di hari kiamat. Jadi meskipun harus mengeluarkan banyak energi, mengeluarkan banyak biaya, menghabiskan banyak waktu ya, mengumpulkan banyak manusia untuk melakukan ya, kemudian begitu sangat meriahnya ya, seakan-akan itu merupakan satu kebenaran ya. Tetapi kalau itu tidak atas ya dasar dari Rasulullah SAW ya, tidak atasnya ya, maka di hari kiamat bagi pelakunya itu tidak akan mendapatkan penilaian. Jadi hadis ini menegaskan bahwa perkara-perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Karena setiap kemudian kesesatan itu tidak akan dinilai sebagai suatu kebaikan. Maka kita tidak akan ya mengadakan satu kegiatan-kegiatan ibadah yang kemudian dengannya itu menyelisih dari apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka hadis ini merupakan fondasi utama di dalam membatalkan pembagian bid'ah menjadi ada bid'ah hasanah ataupun juga bid'ah sayyi'ah ya, bid'ah yang baik ataupun juga bid'ah yang buruk ya. Itu semua yang berdasarkan pada hal tersebut, transaksi ya, akad yang dilarang batil, maka hasilnya pun juga batil, tidak akan dapat penilaian. Karena apa saja yang dibangun atas kebatilan maka ia juga menjadi batil. Jadi tidak akan menjadi kebenaran, tidak akan menjadi berbuah amal soleh ya, yang mendapatkan pahala. Jadi ada anggapan sekelompok orang mungkin bid'ah yang tertolak itu hanyalah yang bertabrakan dengan kaidah tertentu yang menyalahi fondasi umum serta kaidah-kaidah universalnya, sedangkan perkara baru dalam agama yang didukung oleh dalil asal yang umum dan tercakup di bawahnya satu hukum maka tidak dianggap demikian ya. Jadi tidak tertolak. Nah, anggapan ini tidak benar ya. Jadi pendapat yang keliru itu dibantahkan oleh hadis yang kemudian yang semakna dengan itu, yang melengkapi dari kosakatanya ya, yaitu man ahdasa fi amrina ma laisa fihi wa huwa raddun, yaitu hadis yang lain yang dikeluarkan ya oleh Abu Ya'la ya dalam musnadnya dan Abu Awanah ya dengan sanad yang sahih
Ya, jadi kalau yang tadi itu menggunakan ya kata laisa fihi, laisa minhu, kemudian yang kedua menggunakan laisa alaihi, maka yang ketiga itu menggunakan laisa fihi. Jadi yang hadis yang pertama yang kita baca ya dalam kajian ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu wa huwa raddun. Jadi menggunakan kata laisa minhu ya. Jadi tidak ada bagian darinya. Kemudian ya hadis yang kedua menggunakan kata laisa alaihi, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Kemudian yang ketiga yang semakna juga, man ahdatsa fi amrina ma laisa fihi. Jadi menggunakan laisa fihi. Jadi ada tiga laisa ya, laisa minhu, laisa alaihi, laisa fihi ya. Jadi riwayat yang pertama itu lebih umum dalam hal penolakan ya, mencakup penolakan pada aspek hukum asal maupun tata caranya. Jadi asalnya, tata caranya ya itu ditolak kalau sesuatu itu baru. Kemudian hadis yang kedua yang menggunakan kata laisa alaihi ini lebih khusus pada cara dan sifat pelaksanaannya. Kemudian hadis yang ketiga yang menggunakan kata laisa fihi itu paling tegas dalam rincian dan penetapan fondasi utama. Oleh karena itu setiap perkara yang bukan merupakan bagian dari agama, baik secara asal, sifat maupun rinciannya ya, maka ia tertolak. Ya, jadi terlebih lagi pemahaman ulama salaf terhadap hadis ini menunjukkan pengingkaran terhadap perkara bid'ah, baik berupa perbuatan baru pada pokoknya atau pada sifat-sifatnya, maupun dalam hal meninggalkan sesuatu, yaitu bid'ah tarkiyah. Maka Allah lah sebaik-baik pemberi taufik ya. Jadi kita beribadah kepada Allah itu berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan syariat tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-169 ini merupakan fondasi utama di dalam menjaga kemurnian syariat agama Islam ini dari segala bentuk penambahan ya. Jadi kesimpulan utamanya menegaskan bahwa setiap perkara atau amalan yang baru di dalam agama yang tidak memiliki landasan dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara hukum asal maupun tata cara pelaksananya, pasti berstatus sebagai sesuatu yang batil dan tertolak dan tidak akan mendapatkan penilaian, tidak akan dilihat sebagai amal soleh. Manfaat terbesar dari hadis ini adalah menjadi benteng utama ya bagi umat ini agar tidak terjebak dalam pembagian bid'ah yang keliru. Hadis ini memotong celah ya anggapan bahwa bid'ah yang baik atau hasanah itu karena tolak ukurnya itu diterima sebagai amal, tidak hanya berdasarkan niat ya. Jadi amal itu diterima tidak hanya dengan dasar niat saja, tetapi dengan jalan juga ittiba, yaitu kepatuhan total pada contoh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya karena niatnya, tapi niatil apik ya. Kemudian iso ngumpulake wong pirang-pirang ya. Tapi caranya juga harus disesuaikan dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi prinsip hadis ini mendatangkan manfaat hukum yang luas ya. Baik dalam urusan fikih maupun juga dalam urusan muamalah ya. Jadi segala bentuk ya akad, ya transaksi yang lain, bahkan termasuk transaksi keuangan ataupun juga usaha perdamaian yang fasad yang menyelisihi
aturan syariat otomatis dinyatakan gugur ya. Sehingga hak-hak hukum kaum muslim tetap terjaga dari kebatilan. Jadi pelaksanaan perluasannya itu pokoknya untuk segala sesuatu itu untuk urusan agama itu harus didasarkan pada fondasi utama, yaitu bagaimana syariat memberikan batasan-batasannya. Kita lanjutkan, kita bacakan mungkin kita bacakan dulu hadisnya, hadis yang kedua dalam bab ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala, ya dari Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ya semoga Allah memberikan keridhaan padanya, ia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ikhmarat ainahu wala sautuhu wastadda ghadabuhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berkhutbah maka kedua matanya itu memerah, suaranya meninggi dan amarahnya memuncak. Hatta ka'annahu mungziru syaisi yakulu subhakum wa massakum, sampai-sampai beliau seperti seorang komandan pasukan yang memperingatkan ya musuh seraya berseru ya. Musuh mendatangi kalian pada pagi ya, pagi kamu dan sore kamu ya. Jadi musuh ya itu merupakan satu gambaran begitu pentingnya apa yang akan disampaikan, seakan-akan seperti seorang panglima yang mengingatkan ya musuh itu akan mendatangi kamu di pagi maupun sore kamu. Wa yaqulu bi'istu ana wasa'ata kahataini, aku diutus dan jarak terjadinya hari kiamat itu seperti dua jari ini. Wa yukrinu baina usba'aihi as-sababati wal wusto ya. Seraya dia merapatkan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jadi jarak antara diutusnya aku dan terjadinya hari kiamat itu adalah seperti dua jari ini. Ya. Jadi dirapatkan. Artinya dirapatkan itu celahnya sedikit sekali. Ya. Celahnya sedikit sekali. Artinya untuk urusan penciptaan dunia sampai terjadinya kiamat itu kemudian itu memang panjang ya urusannya, mulai dari penciptaan dunia kemudian persiapan-persiapan yang Allah kehendaki sampai kemudian makhluk-makhluk awal yang sekarang sudah punah sampai kemudian diciptakannya manusia ya, sampai itu masa yang panjang. Kemudian Rasulullah SAW diutus sampai terjadinya kiamat ya, itu masanya kecil ya, meskipun dalam urusan perbandingan umur kita itu panjang ya. Karena umur kita ya 60-an tahun ya. 60 ya, mungkin yang lebih dari itu sudah sedikit. Kemudian yang sampai di atas 100 itu mungkin hanya bisa hitungan dengan jari ya. Di Jamur Salam itu mungkin hanya 1 atau 2 yang di atas 100 itu mungkin saya tahunya hanya 1 ya. Maka kalau dibandingkan dengan umur manusia memang panjang, tetapi untuk dibandingkan dengan umur keduniaan ini maka itu jarak diutusnya Rasulullah SAW dan terjadinya hari kiamat itu sangat pendek ya. Ya sampai kemudian diibaratkan ya dengan merapatkan jari tengah dan jari telunjuknya ini ya dirapatkan itu celahnya mungkin selembar kertas dah. Nah, selembar kertas itu sangat pendek. Malah kemudian beliau melanjutkan ya wa yaqulu amma ba'd fa innahu khairul hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ya amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, ya yaitu Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dilanjutkan wasarol umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan yang baru, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya. Jadi ada kata yang kemudian tidak diucapkan, yaitu perkara-perkara yang baru, dan perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Summa yaqulu ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Kemudian beliau bersabda, aku lebih utama bagi setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi kedudukan Rasulullah SAW bagi seorang mukmin itu mengutamakan Rasulullah SAW tentu dengan ajaran-ajarannya, ya, daripada dengan dirinya sendiri. Ya, ini mungkin satu tawaran yang berat bagi kita. Ya umumnya ya sing penting awake dhewe dhisik aman selamat. Tetapi untuk kecintaan kita kepada agama ini, ya maka urusan ini menjadi lebih penting. Rasulullah SAW bersabda, ana aula bikulli mu'minin, ya, min nafsihi, ya, aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi ini merupakan satu target, ya, setiap orang muslim untuk meningkatkan keimanannya. Keimanan kita itu seperti apa toh, terus pokoknya usaha untuk meningkatkan, dan peningkatan iman itu terus menerus sampai kemudian dia merasa bahwa kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu lebih, ya, daripada kecintaannya terhadap diri sendiri. Ya, kita banyak mendengar, ya, bagaimana para sahabat itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluarganya, daripada dirinya sendiri. Ya, kita nanti untuk berusaha untuk mencapai ke sana, usaha-usaha itu, ya. Jadi peningkatan iman itu sedikit demi sedikit tetapi kontinu, ya, dengan cara bagaimana, yaitu dengan cara beramal soleh itu, sehingga iman kita itu meningkat. Kemudian dilanjutkan, ya, man taraka malan wali ahlihi wa man taraka dainan au dhayaan fa ilayya wa alayya. Ya, rawahu Muslim. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya, dan barang siapa yang meninggalkan utang atau keluarga yang terlantar, maka kembalinya kepadaku dan menjadi tanggunganku. Diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah pengawasan yang semoga Allah muliakan, ya. Jadi ini hadis yang kedua ini juga memberikan pengertian bahwa ketika Rasulullah SAW memperingatkan umatnya agar jangan sampai membuat perkara-perkara yang baru, ya, ini sampai di dalam khutbah itu memerah matanya, ya, meninggi suaranya, ya, dan memuncak amarahnya. Itu menandakan bahwa beliau itu sangat mementingkan perkara agama ini, sangat menjaga agama ini, sehingga kita mengambil satu kesimpulan, satu sikap, ya. Jadi untuk urusan agama ini jangan pernah kemudian kita berinovasi di dalam melakukan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tentang sifatnya, cara-caranya, ataupun juga perkara-perkara yang baru yang menjadi dasarnya, ya. Jadi baru sama sekali, ya, ataupun juga atas dasar itu tetapi pelaksanaannya direka-reka, ya. Itu kita menghindari dari hal seperti itu. Jadi dulu kita sering mungkin kalau di masyarakat umum itu bahkan takbiratul ihram saja, gerakan takbirnya saja itu tidak sama dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi takbir itu ya mungkin paling pendek itu ini
sejajar dengan pundak ya. Ya ono sing ming ngono tok. Nah, ada yang begini saja. Kemudian paling tinggi itu ini sejajar dengan telinga. Itu paling tinggi. Ada beberapa hadis yang tentang takbir. Nah, ono yang kemudian dengan inovasi ya, koyo ini ganteng banget ya. Jadi pernah itu di waktu kecil saya itu ya di Masjid Campur Salam itu takbirnya itu jadi tidak dia menghadap ke sana, tetapi koyo nyadong, nyadong ganjaran, nah oke banget kayak Allah. Atau kemudian dengan diputar ya, kemudian bersedekapnya itu miring ke kanan atau ke kiri ya, tidak sesuai dengan Rasulullah SAW ya. Tapi mereka punya alasan ya ini karena sholat itu apa yang ada di hati itu juga harus digerakkan, maka hati itu ya hati jantung ya, jantung itu ke sebelah kiri maka geser ke kiri gitu. Apapun yang menjadi inovasi kalau tidak didasarkan pada tata cara yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia nanti termasuk di dalam perkara-perkara yang baru. Dan itu setiap perkara yang baru adalah kesesatan dan setiap kesesatan adalah neraka. Maka naudzubillah min dzalik ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar kita itu di dalam beragama itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan cara beribadah kepada Allah dengan cara yang baik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.